yang wajib jika berkunjung ke pulau ini. Ya, indah dan tenang dari polusi suara. Itulah seperti kisah tentang pulau kecil bernama Gili Kalong yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau yang termasuk dalam gugusan Sumbawa Barat ini terbentuk dari proses pergerakan tektonik lempeng bumi yang memunculkan bentuk permukaan bumi beraneka ragam. Tak ada penduduk tinggal di sini, hanya barisan tanaman mangrove atau bakau yang setia menghuni, seakan melengkapi keindahan pulau nan cantik ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki mangrove terluas di dunia. Nah, salah satunya di Pulau Gili Kalong di Sumbawa. Nanti saya mau lihat mangrove seperti apa. Tapi sebelumnya, saya mau menikmati matahari pagi dulu. Hutan mangrove atau bakau memiliki lantai hutan yang tergenangi air, terletak di perbatasan air dan daratan. Hutan mangrove mampu beradaptasi dengan air berkadar garam tinggi. Karena itulah, mangrove banyak tumbuh di sekitar pantai. Ekosistemnya banyak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Meski begitu, hutan mangrove juga hidup di muara sungai. Hutan mangrove mampu menyerap gas karbon dioksida serta berfungsi sebagai pertahanan pertama dari serangan abrasi ataupun badai. Lahan mangrove itu merupakan ekosistem yang baik buat beberapa biota laut. Nah, ini nih salah satunya, kerang bakau. Balencong atau keong bakau hidup secara simbiosis mutualisme dengan tanaman bakau. Tidak sulit menemukan jenis keong ini karena jumlahnya cukup banyak, menjadi bahan makanan alternatif masyarakat nelayan. Hutan mangrove seakan menjadi media awal bagi beberapa biota laut untuk berkembang biak. Rantai makanan yang tersedia berawal dari nutrisi yang dihasilkan tanaman bakau, kemudian dimakan oleh plankton yang kemudian menjadi makanan ikan-ikan. Nah, kenapa mangrove itu sangat penting? Nah, ini nih, salah satu fungsinya itu untuk menahan abrasi dari gelombang laut. Semakin lebat mangrove-nya, semakin banyak juga manfaat yang didapat. Mangrove itu sebagai penyedia nutrisi buat ekosistem biota laut. Nah, nutrisinya dimakan sama plankton, planktonnya dimakan sama ikan, ikannya dimakan sama kita. Atau manfaatnya buat kita-kita juga. Ekosistem hutan mangrove yang terjaga menghasilkan ketersediaan ikan yang banyak. Manusia sebagai kasta tertinggi dalam rantai makanan harus sadar akan keuntungan menjaga alamnya. Nelayan di perairan Teluk Pototano, Sumbawa Barat ini menggunakan jaring panjang untuk menangkap ikan teri yang ada di pinggiran Pulau Gili Kalong. Ikan teri atau Stylophorus sp yang termasuk dalam golongan ikan pelagis kecil. Ikan teri dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat besar dalam satu kelompok besar. Ikan ini apa ya? Ikan teri ya? Ini banyak ya? Banyak ataupun sedikit hasilnya, kalau lautnya bagus dan ekosistemnya terjaga, ikan pun akan terus ada. Mangrove tersebar di belahan bumi yang memiliki iklim tropis dan subtropis.
berperan penting sebagai tempat memijah, pembesaran, serta mencari makanan bagi ikan-ikan. Bagi beberapa jenis ikan mangrove merupakan tempat menghabiskan siklus hidupnya karena perannya sebagai penyangga kehidupan yang menyediakan makanan bagi biota laut di dalamnya. Pentingnya menjaga ekosistem, apalagi yang berkaitan dengan sumber daya alam, itu perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Karena sumber daya alam yang baik itu sangat berharga buat generasi yang akan datang. Ini Hutan memiliki fungsi penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagi masyarakat adat, hutan merupakan sumber penghidupan. Di dalamnya terkandung sandang, pangan, papan, bahkan obat-obatan. Hutan secara global sangat penting dalam mengatur iklim dan secara lokal penting dalam mempertahankan masyarakat dan mendukung keanekaragaman hayati. Nah, biasanya di Desa Marente ini kalau misalnya ada acara hajatan, acara-acara besar itu, mereka selalu membuat makanan khas dari sini. Nah, yang diambilnya juga di hutan. Nah, sekarang saya bersama Ina mau cari bahannya. Hampir seluruh suku di Indonesia memiliki areal hutan adat. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu rotan, atau dalam bahasa ilmiah Salamus inops, yang memiliki populasi cukup melimpah. Rotan adalah sekelompok puak Calameae dengan daerah penyebarannya di area tropis seperti Afrika, Asia, dan Australasia. Kurang lebih 70% kebutuhan rotan dunia dipasok dari Indonesia. Nah, ini nih bagian pucuknya yang diambil dari rotan. Nah, ini biasa masyarakat di sini tuh menyebutnya tuh budak. Saya mau lanjut cari lagi. Rotan bisa dikenali dengan mudah karena memiliki duri dan daun yang khas. Duri yang terdapat pada rotan berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari herbivora. Ini bisa dimakan langsung ya, Ina ya? Makan juga kakak. Saya coba Ina. Kirain satu makan juga. Kalau saya sih biasa. Rasanya pahit. Kalau kamu udah biasa. Kamu. Ini biasa dimanfaatin nih buat kerajinan tangan atau misalnya bisa dibuat tali juga kalau buat di rumah-rumah adat. Karena strukturnya itu Kalau yang muda itu kita bikin sayur. iya, bisa dibikin sayur juga. Ini kalau misalnya kita semua kehabisan makanan di hutan, ini bisa dijadiin bahan alternatif makanan juga ya, Ina ya. Selain pucuk rotan, masyarakat desa Marente biasa memanfaatkan tanaman lain, yaitu bluna, tanaman liar yang tumbuh subur di dekat air terjun. Untuk mendapatkan tanaman liar ini ternyata tidak mudah. Dibutuhkan waktu selama 2 jam dengan berjalan kaki. Namun rasa lelah terbayarkan saat tiba di lokasi tumbuhnya blunak dengan pemandangan air terjun yang tingginya mencapai 200 meter. Nah, ini nih tumbuhan blunak. Biasanya masyarakat di sini juga kalau misalnya masak ini, ya kalau ada acara-acara besar. Ini biasanya tumbuhnya di tebing-tebing ya, tebing-tebing batuan. Masyarakat Marente biasa menyebut tanaman yang tumbuh liar di lahan basah ini dengan sebutan bluna. Nah, itu dia pohonnya.
Oh, ini pohonnya ya? Ya, ini dagingnya ya. Ya. Ini batangnya saja kan? Ya. Ini batangnya. Jadi ini nih yang tua, ini yang muda. Yang diambil itu yang mudanya, Tapi juga harus dibuka dulu, nggak bisa langsung makan kayak gini. Nah, ini harus dibuka kayak gini nih. Harus dibuka. Nah, kayak gini nih. Baru bisa langsung dimakan. Ini daunnya. Kita mau lanjut bersih-bersih lagi. Tanaman ini memiliki batang transparan karena memiliki kadar air yang tinggi di dalamnya. Habitatnya di pinggir sungai atau di sekitar dinding air terjun. Mama, Tuhan. Iya. Oke. Nah, ini unik banget. Saya baru lihat semua makanan ini tuh dicampur. Nah, cuma dibakar aja tapi nggak usah dimasak lagi. Nah, itu udah dicampurin semua. Udah masak. Terus ditambah ikan juga, dicampurin juga. Proses pengolahan rotan menjadi makanan cukup sederhana. Pucuk rotan dimasak dengan cara dibakar, begitu pula dengan blunak dan bahan makanan lainnya. Selain menjadi makanan khas dari beberapa daerah, pucuk rotan juga berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit seperti asam lambung, rematik, dan malaria. Budaya yang terjaga serta memegang teguh aturan adatnya menjadi pegangan masyarakat di Desa Marente untuk menjaga alamnya. Jadi bukan saya ngomong. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat adalah sebuah tempat yang mendapat julukan lubung ternak. Sebutan ini begitu melekat dikarenakan terdapat ribuan kerbau yang diternakan di sini. Kerbau atau bubalus dalam bahasa Latin adalah jenis ternak ruminansia besar yang mempunyai potensi tinggi dalam penyediaan daging dan juga merupakan ternak asli daerah panas serta lembab. Kerbau ini merupakan harta yang berharga buat masyarakat di Sumbawa. Banyak yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya, susunya bisa dijadiin olahan makanan. Hal lain yang tidak dapat dikesampingkan sebagaimana yaitu perannya dalam berbagai upacara adat dan keagamaan. Bagi masyarakat sendiri, kepemilikan jumlah kerbau yang banyak dapat langsung mengangkat status sosial pemilik dan menjadi tabungan yang dapat diuangkan setiap saat jika kebutuhan datang secara mendadak. Ini suruh duduk, Pak? Ya. Oh, itu apa tadi? Ngomong apa, Pak? Makam. Makam itu apa, Pak? Oh, artinya duduk. Itu bahasa Sumbawa ya? Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kebaunya disuruh duduk, dia dipanggilnya kam. Kayak gitu. Yang kalau bahasa Sumbawanya itu makam. Menurut ya, Pak ya? Mandi 3 kali sehari, kita aja sekali doang, Pak. Kerbau memiliki keunggulan yaitu mempunyai daya adaptasi yang luas, mulai dari dataran rendah sampai pada daerah perbukitan. Hutan dan rawa serta kawasan yang sangat kering dengan tetap dapat melanjutkan daya reproduktivitas untuk melanjutkan keturunan.
Bacaan semua nih. Dijilat mukanya, Pak. Susu kerbau sebagai bahan baku dari palopo ternyata memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Potensi dan kandungan gizinya yang sangat besar inilah yang menjadi penyebab susu kerbau dijuluki sebagai emas putih. Nah ini nih, terong para. Ini kunci dari membuat palopo. Fungsinya sih biar susunya itu mengalami fermentasi alami. Nah, susu yang mengalami fermentasi alami itu baik buat tubuh. Cobain ah. Pahit rasanya. Pahit ya Bu ya? Iya, tapi nggak banyak, sedikit. Bijijek makan. Kayak bubur dia. Bila di Sumatera Barat dikenal dengan dadih, susu kerbau yang mengalami proses fermentasi alami sama halnya dengan dadih. Palopo juga mengalami proses fermentasi alami dengan media terong kecil berwarna kuning atau yang dikenal dengan nama terong para. Bubur palopo telah dikenal masyarakat Sumbawa. Proses selanjutnya yaitu didiamkan selama beberapa menit sampai menggumpal menjadi sejenis puding. Dikukus dalam mangkuk yang sebelumnya telah diisi air gula Jawa yang telah dilelehkan terlebih dahulu. Pengolahan hasil susu kerbau Sumbawa tidaklah berbeda dengan ternak lainnya, seperti sapi dan kuda. Kemajuan teknologi diselaraskan dengan kreativitas masyarakat kini semakin maju. Berbagai macam olahan seperti dendeng, permen susu dan tanduk sebagai souvenir, serta kotorannya sebagai pupuk dan sumber gas alternatif atau biogas. Berapa lama ini Bu? Didiamin ya Bu? 5 menit saja? Langsung matang? Iya. Ini sudah bisa ditutup Bu? Ditutup? Ntar dia ini ya, apa namanya? Membeku ya, kayak agar-agar gitu ya. Susu yang mengalami proses fermentasi, menurut beberapa para ahli gizi, mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah sehingga sangat baik untuk dikonsumsi penderita penyakit jantung. Enak sudah habis Bu. Ini palopo ini makanan favoritnya orang Sumbawa. Selain itu, kandungan protein dalam susu kerbau itu lebih banyak dibandingkan susu sapi.